Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih jumpa lagi dengan saya ya, Wahyu Setiono. Oke, kali ini saya akan coba sharing bagaimana untuk mengatur heading untuk keperluan karya ilmiah, baik maupun tugas akhir atau skripsi ya. Nah, heading ini digunanya itu sangat-sangat berguna sekali, biasanya untuk keperluan daftar isi juga sekaligus otomatis nantinya, sehingga kita akan sangat mudah untuk melihat ya, baik pada waktu saat menjadi file PDF pun nanti juga headingnya kelihatan ya. Nah, pada saat ini kita diperlukan adalah masuk ke Microsoft Word ya, yang saat ini saya pakai adalah Microsoft Word 365 Plus. Lalu kita atur dulu pada menu home. Di sini sudah ada aturannya. Nah, kita atur heading satunya, klik kanan, modify. Nah, biasanya ini heading satu ini ukurannya yang ditentukan apa, misalkan Time New Roman berarti 12, terus hitam. Nah, biasanya itu ini heading satu digunakan untuk bab ya, bab 1 itu apa, pendahuluan, bab 2 pembahasan atau apa gitu ya, nanti digunakan seperti itu, berarti posisinya ada di tengah. Lalu cara mengatur paragrafnya adalah di sini, format paragraf, lalu diatur ini kasih 0 before-nya ya, terus ini 1,5 ya, ini 1,5 untuk tekan OK. Ini sudah diatur 1,5, tinggal OK. Nah, kalau kita klik di sini heading, nanti otomatis akan menjadi, nah seperti ini. Bedanya adalah seperti ini, ada garis panahnya ya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, ini kenapa kok beda? Nah, kalau ini beda, maka kita normalnya juga diedit, klik kanan pada normal, lalu modify, kita kasih Time New Roman, lalu ini ukurannya 12, kalau format paragrafnya adalah 1,5 biasanya ya, lalu oke. Ini biasanya kanan kiri, tekan oke. Nanti setelah kita enter, nanti otomatis normalnya adalah Time New Roman ya, dan 12. Nah, terus ini juga sudah 1,5. Bagaimana untuk yang pertama ini? Coba misalkan latar belakang di sini ya, misalkan di sini. Nah, ini juga menggunakan heading 2. Heading 2 ini berarti kita klik modify sama Time New Roman, biasanya kita 12 juga, lalu bold hitam, terus ini kasih rata kiri saja, terus paragrafnya juga kita atur ya, ini before afternya kosong aja, 1,5 oke, kita oke. Kalau sudah, biasanya di bold apa tidak? Kalau di bold ya kita tekan bold sesuai dengan ketentuan pada penulisan skripsi ya, atau karya ilmiahnya, kita klik OK. Nah, nanti kalau kita klik ini nanti otomatis, nah seperti itu. Untuk penomoran bisa otomatis menggunakan headingnya, yaitu numberingnya mau apa biasanya, 1.1 atau berapa bisa diatur. Misalkan ini adalah oke, itu otomatis seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya, ini terus pengaturannya seperti apa bisa diatur. Oke. Nah, otomatis seperti itu. Kalau ini salah berarti kita modify lagi, kita atur. Nah, seperti itu misalkan ya, 1.1-nya. Kalau ini disuruh tebal, misalkan kita modify lagi, kita tebalkan ya. Terus ini ya sudah ya. Lalu untuk bagaimana dengan, jadi urutannya ya sesuai dengan itu ya. Heading 3 juga sama, digunakan
time Roman 12 hitam, pakai ini juga, ini 0 kan, semuanya sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiahnya. Terus yang lain-lain sama ya, nanti saya contohkan ya, misalkan heading 2 rumusan masalah. Oh ya, ini bisa di otomatis biar apa, jadi besar semua atau ini bisa. Caranya adalah seperti ini, di format font. Nah ini bisa small cap atau all caps nanti, atau subscribe, nanti otomatis bisa ya. Tapi kalau saya disarankan tidak menggunakan ini karena nanti mengefek pada daftar pustakanya. Terus misalkan ini tujuan penulisan. Nah misalkan ini kan tidak ada ya, kita klik lagi heading lagi. Nah misalkan ini sudah lah ya, saya kasih contoh yang lain, misal bab 2. Nah misalkan ini, terus nah kok ini lanjut, nah bisa diatur lagi. Nah ini mulai di sini, set number value, satu lagi yes. Nah katakan yes saja, apa-apa. Terus ini misalkan definisi si apa gitu ya, isinya apa lagi, setting 2 lagi, titik lagi. Nah terus ini misalkan di sini ada definisi dari para tokoh, misalkan atau apa. Soal ini menggunakan heading 3 ya, nanti ada contohnya. Terus yang kedua adalah penutup, misalkan ini hanya sekedar contoh ya, bab penutup. Nah enter setting 2. Nah kalau seperti ini lagi ke sini langsung di file number itu lagi yes, kesimpulan, terus lagi saran. Nah misalkan seperti ini ya. Terus nanti misalkan saya mau turunkan ini daftar pustaka, saya turunkan lagi ini kata pengantar, mungkin ada lagi moto dan persembahan, misalkan ini hanya sekedar contoh ya, kalau ada yang keliru mohon maaf ya. Nah, kita turunkan, kita contohkan membuat daftar pustakanya, daftar isi, maaf ini daftar isi. Nah kata pengantar, persembahan. Terus biasanya di sini ada itu apa, pengesahan, misalkan kita turunkan. Nah udah cukup ya. Nah ini kita bikin daftar isi secara otomatis. Caranya adalah kita ke menu referensi, tabel ya, pilih ini aja, otomatis nanti sudah terisi ya kan. Nah seperti ini, tadi sudah ada kata pengantar, lembar pengesahan dan sebagainya, sampai dengan nanti ada lampiran-lampiran di sini ya. Ini contohnya ya, ini definisi adalah heading 1, heading 2, yang ini heading 1, ini heading 1, ini heading 2, heading 2 saat ini yang tokoh heading 3. Saya contohkan pada saat di sini sebentar, review verifikasi. Nah
di navigasi ini sangat mempermudah pada saat ini halamannya sampai dengan 300 halaman. Misalkan ini kita tinggal klik aja sini, langsung otomatis ke bagian belakang seperti itu. Ini gunanya heading pada penulisan karya ilmiah ya. Ini sangat membantu sekali penggunaannya. Misalkan kalian pengen ngedit di mana nih rumusan masalahnya, misalkan di pembahasannya di halaman 200, ini sangat mudah ya penggunaan heading. Oke, hanya itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.